Selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas 5A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pembelajaran terpadu model fragmented atau selular. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Hedwigis Elena Winda Hartoyo dengan NIM 191134091. Yang kedua ada Rudang Desi Safitri dengan NIM 191134140. Yang ketiga ada saya sendiri, Clara Winifrida Putri dengan NIM 191134150. Yang keempat ada Hermina Diana Rahayaan dengan NIM 191134166. Dan yang terakhir ada Pinata Chandra Kirana dengan NIM 191134240. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami menyusun 6 topik bahasan, yaitu yang pertama, pengertian model fragmented atau selular. Yang kedua, gambaran model fragmented atau selular. Yang ketiga, uraian model fragmented atau selular. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan model fragmented atau selular. Yang kelima adalah waktu pelaksanaan model fragmented atau selular. Dan yang terakhir, yang keenam adalah cara mengintegrasikan model fragmented atau selular. Langsung saja kita masuk ke topik bahasan yang pertama. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian model fragmented atau selular. Pembelajaran terpadu model fragmented atau selular adalah model pembelajaran yang dalam penyusunan kurikulum tradisionalnya memisahkan berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda-beda. Dalam model ini, terdapat 4 bidang akademik atau mata pelajaran yang utama, yaitu matematika, sains, seni bahasa, dan ilmu sosial. Tidak hanya keempat bidang atau mata pelajaran tersebut, ada juga seni tari, seni rupa, dan seni teknis. Dalam mata pelajaran seni tari ini mengintegrasikan dari beberapa mata pelajaran seperti seni, musik, dan pendidikan jasmani. Seni teknis meliputi teknologi, grafis, bisnis, dan akuntansi. Dalam model ini, mata pelajaran diajarkan secara terpisah, atau dengan kata lain tidak ada upaya untuk menghubungkan atau mengintegrasikan antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Setiap mata pelajaran dianggap sebagai kesatuan yang murni, baik dalam kelompok disiplin ilmunya atau dalam disiplin ilmunya sendiri. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga bahwa terdapat tumpang tindih antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti dalam mata pelajaran fisika dan kimia. Baiklah, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas topik yang kedua, yaitu gambaran model fragmented atau selular. Model pembelajaran ini akan memberikan gambaran atau pandangan kepada siswa bahwa akan ada kotak-kotak atau sekat antara disiplin ilmu atau mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Karena tidak ada usaha untuk mempersatukan mata pelajaran tersebut yang berbeda-beda. Guru seringkali mengatakan bahwa pembelajaran akan berpindah dari mata pelajaran satu ke mata pelajaran yang lainnya. Biasanya guru akan mengatakan demikian. Sekarang, masukkan buku matematikamu dan keluarkan buku IPA-mu. Kita akan belajar IPA saat ini. Ciri khas dalam model ini adalah adanya sekat antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya, khususnya di jenjang sekolah dasar, sehingga pandangan siswa menjadi terkotak-kotak. Dalam praktiknya, model ini bisa terlihat
dari cara guru mengajar di kelas dengan mengelompokkan atau memisahkan pelajaran satu dengan yang lainnya. Selain itu, jadwal mata pelajaran menunjukkan slot waktu yang berbeda-beda untuk mata pelajaran matematika, sains, dan studi sosial. Khusus untuk jenjang SMP dan SMA, setiap disiplin ilmu mungkin akan diajarkan oleh guru yang berbeda-beda di kelas yang berbeda dalam sekolah tersebut atau sering disebut sebagai moving class. Contoh bagan peta konsep model fragmented atau selular dapat kita lihat dalam slide kali ini. Kita dapat menganalisis bahwa setiap mata pelajaran berdiri sendiri dan terdapat sekat antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di slide berikutnya. Selanjutnya, model uraian fragmen atau selular. Setiap mata pelajaran akan berbeda-beda dan hanya perlu dilakukan sekali saja. Dalam satu hari, siswa akan mempelajari beberapa mata pelajaran yang berbeda-beda dan mengerjakan PR dari setiap mata pelajaran tersebut. Agar siswa tidak menjadikannya beban kerja, siswa harus memilih antara fokus pada satu atau dua mata pelajaran yang mereka pilih dan menikmati keunggulan dalam mata pelajaran tersebut agar dapat memenuhi nilai minimum yang diperlukan untuk bertahan dalam setiap mata pelajaran. Namun, kemungkinan besar siswa tidak akan mempelajari sepenuhnya seluruh materi dari mata pelajaran tersebut dan lebih mengutamakan nilai daripada kebutuhan atau pengetahuan siswa. Selanjutnya mengenai kelebihan pembelajaran terpadu model fragmented atau seluler. Nah, yang pertama adanya kemurnian bidang ilmu yang diajarkan sehingga tidak terbagi dengan bidang ilmu yang lainnya. Nah, artinya teman-teman di setiap mata pelajaran hanya ada satu mata pelajaran saja dan tidak digabung dengan pelajaran yang lainnya. Misalnya seperti pelajaran IPA, ya pelajarannya IPA saja. Kemudian pelajaran bahasa Indonesia, ya pelajarannya bahasa Indonesia saja. Jadi tanpa terkait dengan pelajaran yang lainnya. Lalu yang kedua, guru mempersiapkan diri sebagai ahli di bidang tertentu dan juga memiliki kesempatan untuk menggali mata pelajaran yang menjadi keahliannya secara luas dan juga mendalam. Nah, teman-teman, di sini guru akan memiliki ahli mata pelajarannya sendiri. Misalnya dalam mata pelajaran matematika, ya yang mengajar adalah guru yang ahli pada bidang matematika. Nah, sehingga guru yang akan memiliki kesempatan dalam mengembangkan pengajarannya di bidang mata pelajaran yang menjadi kekuasaan guru. Lalu, yang ketiga, guru dapat dengan mudah menentukan materi pelajaran yang diprioritaskan di setiap pelajarannya. Nah, teman-teman, artinya itu guru akan memiliki kesempatan luas jika akan mengajarkan materi yang menurutnya itu paling prioritas atau yang paling penting. Lalu, yang keempat, memberikan pandangan yang jelas, cara berpikir yang baik, dan meningkatkan perspektif pembelajaran yang baik juga. Lalu dengan mata pelajaran yang terpisah, maka siswa akan memiliki pandangan yang jelas tentang mata pelajaran tersebut. Lalu yang kelima, siswa juga akan memiliki manfaat, yaitu dapat mengimplementasikan hasil belajarnya ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengenai kekurangan pembelajaran terpadu model fragmented atau seluler. Yang pertama, guru itu membiarkan siswa dalam hal membuat koneksi dan juga mengintegrasikannya konsep dengan sumber daya siswa sendiri. Jadi, guru itu membebaskan siswa dalam memahami materi melalui apa yang siswa pahami saja. Lalu yang kedua, adanya tumpang tindih dalam konsep, keterampilan, dan sikap, sehingga transfer pembelajaran ke situasi baru cenderung tidak terjadi. Lalu yang ketiga, tidak efisien waktu karena mata pelajaran yang diterapkan itu terpenggal-penggal. Berikutnya, saya akan membahas mengenai waktu pelaksanaan model fragmented atau seluler. Model ini bekerja untuk sekolah yang besar dengan populasi siswa yang beragam karena sekolah tersebut mungkin menawarkan berbagai kegiatan yang menyediakan berbagai macam mata pelajaran untuk menargetkan minat
siswa secara khusus. Nah, model ini juga berguna di tingkat universitas, di mana siswa dengan jalur studi khusus membutuhkan pengetahuan ahli untuk menginstruksikan, membimbing, melatih, dan berkolaborasi. Model ini juga membantu dalam program pendidikan guru, karena persiapannya bisa lebih terarah. Ini adalah model yang baik untuk para guru praktik yang ingin menyaring prioritas kulikuler untuk mengelola berbagai standar konten saat mereka mempersiapkan model lintas departemen untuk perencanaan interdisipliner. Di sini saya akan membahas tentang cara mengintegrasikan model fragment atau seluler. Cara mengintegrasikan model fragment atau seluler, yang pertama, guru memilih salah satu mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, dan sebagainya yang akan diajarkan pada siswa SD atau satu kelas persiapan seperti aljabar, geometri, trigonometri, dan sebagainya yang akan diajarkan pada siswa SMP atau SMA. Yang kedua, setelah memilih fokus pembelajaran, guru memikirkan standar kurikulum yang akan dibahas dan membuat daftar topik yang relevan untuk siswa tersebut. Yang ketiga, setelah itu, guru memilih topik mana yang penting dan yang tidak penting. Prioritaskan daftar tersebut dengan memberi nomor pada item dengan kriteria 1 sebagai yang paling penting dan angka tertinggi sebagai yang tidak penting. Proses tersebut sebagai peringkatan paksa untuk membedakan signifikasi setiap topik. Yang keempat, setelah membuat keputusan, guru melaporkannya kepada mitra departemen yang sama atau tingkat kelas yang sama tentang prioritas tersebut. Yang kelima, mendiskusikan tentang menetapkan prioritas dan pertimbangan yang dibuat dalam memutuskan bagian dari kurikulum yang ditargetkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman masih kurang jelas dalam penjelasan dari materi kelompok kami, teman-teman dapat bertanya melalui forum diskusi ya. Terima kasih.